Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 di Prodi Hukum Bisnis kelas B. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang hukum kepailitan, yang dimana dalam kasus ini kami mengambil kasus tentang cetak pailit sebagai cerminan hukum kepailitan dan tantangan di dunia bisnis. Namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rizkan Safik Bayaki dengan NIM channel A024067. Saya Andra Tika Sana dengan NIM 031. Saya Muazzil Everus dengan NIM 071. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh masing-masing. Oke, saya di sini akan menjelaskan latar belakang dari materi yang kelompok kami bawakan, yaitu Sritek Pailit. Latar belakang, hukum kepatilan di Indonesia merupakan bagian vital dari sistem hukum bisnis. Regulasi ini menyediakan kerangka kerja untuk menyelesaikan masalah piutang suatu perusahaan atau individu yang tidak mampu membayar kewajibannya. Dengan kata lain, aturan ini menjadi penyeimbang antara kepentingan berbagai pihak, mulai dari kreditor yang ingin mendapatkan kembali dananya hingga debitur yang berupaya mencari jalan keluar dari jerat utang. Kasus PT Sri Rejeki Isman Tbk ini, atau bisa disebut dengan Sritex, adalah contoh nyata yang sangat relevan. PT Sri Rejeki Isman merupakan perusahaan tekstil terbesar asal Indonesia yang dikenal secara internasional. Sebelum pandemi, Sritex melakukan ekspansi besar-besaran dengan pembiayaan utang. Namun saat pandemi melanda, permintaan global anjlok dan perusahaan kesulitan memenuhi kewajiban utangnya. Upaya restrukturisasi melalui PKPU gagal hingga akhirnya pada 2024 Sritex dinyatakan pailit dengan utang mencapai sekitar 32,6 triliun, jauh melebihi total aset yang hanya sekitar 10 triliun. Pilotnya Sritex memberikan pelajaran penting bagi dunia bisnis di Indonesia. Kasus ini menunjukkan bahwa hukum kepailitan bukan sekedar proses hukum, melainkan juga cerminan dari kompleksitas tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan strategi korporasi. Selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu bagaimana hukum kepailitan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 berperan dalam menyelesaikan masalah utang piutang PT Sri Rejeki Isman. Poin keduanya ada bagaimana implementasi putusan pailit terhadap PT Sritex dan apa dampaknya bagi para kreditor, karyawan, serta kelangsungan usaha-perusahaan. Poin ketiga, sejauh mana strategi korporasi seperti manajer, akuisisi, konsolidasi, restrukturisasi, likuidasi, ekspansi dapat menjadi solusi alternatif untuk menyelamatkan perusahaan yang terancam pailit, serta relevansinya dalam konteks kasus Sritex. Selanjutnya, di sini di slide ketiga ada gambaran umum PT Sritex, yaitu PT Sritex Sri Rejeki Isman Tbk atau bisa dibilang Sritex, merupakan salah satu perusahaan tekstil terbesar yang berada di Asia Tenggara khususnya. Sritex ini berdiri sejak tahun 1996 dan dikenal sebagai eksportir produk tekstil serta garment yang menuju ke lebih dari 100 negara. Seragam militer sejumlah negara tertentu juga diproduksi di perusahaan ini. Terus juga sehingga dari hal tersebut perusahaan ini sempat menjadi kebanggaan industri tekstil nasional. Sebelum pandemi, PT Sritex melakukan ekspansi besar-besaran untuk memperluas usahanya.
tapi ekspansi ini dibiayai dengan utang dalam jumlah yang besar. Saat pandemi datang, permintaan pasar global turun drastis, sehingga Sritex kesulitan mendapatkan pemasukan dan tidak mampu membayar utangnya. Perusahaan sempat mencoba menunda pembayaran utang lewat mekanisme PKPU atau singkatan dari penundaan kewajiban pembayaran utang pada tahun 2021 hingga 2022. Tapi gagal karena tidak ada kesepakatan dengan para kreditur. Akhirnya pada tahun 2024 pengadilan menyatakan Sritex pilot dengan total utang sekitar 32,6 triliun, sementara nilai asetnya hanya berjumlah 10 triliun. Baik, setelah tadi dijelaskan terkait latar belakang, rumusan masalah serta gambaran terkait PT Sritex, selanjutnya kita akan membahas terkait hukum kepailitan. Apa sih hukum kepailitan itu? Kepailitan merupakan keadaan di mana suatu debitur tidak dapat membayarkan hutang-hutangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh kreditur. Sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU ini. Kepailitan merupakan sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Kepailitan ini jauh berbeda dengan wan prestasi. Wan prestasi ini merupakan kelambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban dalam kontrak ini. Tetapi kepailitan ini bersifat lebih luas karena melibatkan seluruh harta debitur, proses hukum di pengadilan, serta keterlibatan kreditur dalam seluruh pembagian aset. Untuk selanjutnya ada asas hukum kepailitan dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004. Ini terdiri dari beberapa asas penting. Yang pertama asas keseimbangan, yang dimana hal tersebut berfungsi untuk melindungi kepentingan kreditur maupun debitur agar tidak ada penyalahgunaan. Yang kedua asas kelangsungan usaha, yang dimana hal ini memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap berjalan meskipun terdapatnya masalah keuangan. Yang ketiga ada asas keadilan. Asas keadilan ini di mana pembagian aset debitur kepada kreditur dilakukan secara proporsional atau sama. Dan yang terakhir ada asas integrasi, yang dimana hukum kepailitan merupakan bagian dari sistem hukum perdata nasional. Nah, untuk selanjutnya akan saya jelaskan terkait syarat pailit, yang dimana syarat pailit ini bisa terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004. Apabila yang pertama debitur memiliki hutang yang telah jatuh tempo dan juga dapat ditagih. Yang kedua, debitur memiliki minimal 2 kreditur. Sehingga dalam kasus PT Sritex atau Sri Isman Tpk, kedua syarat ini sangat terpenuhi karena perusahaan ini memiliki banyak hutang pada berbagai kreditur yang tidak bisa dibayarkan secara tepat waktu. Untuk selanjutnya ada konsekuensinya. Kalau keputusan pailit yang ditetapkan ini kemudian juga bisa menimbulkan konsekuensi hukum yang berupa pengangkatan kurator untuk mengurus aset perusahaan. Yang kedua, proses likuidasi terhadap aset PT Sritex. Dan ketiga, pembagian hasil pemberesan secara proporsional kepada para kreditur. Nah, untuk selanjutnya ada dampak putusan pailit PT Sritex dan strategi alternatif untuk penyelamatan perusahaan. Nah, untuk dampaknya ini sendiri yang dialami oleh PT Sritex adalah yang pertama, pengelolaan perusahaan akan diambil oleh kurator. Yang kedua, seluruh kegiatan usaha diberhentikan, termasuk juga dengan produksi dan penjualan. Lalu yang ketiga ada PHK massal terhadap ribuan karyawan atau pemecatan. Dan yang terakhir ada kreditur hanya menerima pembayaran dari hasil penjualan aset atau pemberesan secara proporsional. Lalu untuk selanjutnya ada strategi yang harus yang bisa dilakukan. Yang seharusnya bisa dilakukan yang pertama adalah merger dan konsolidasi, yang dimana harusnya PT Sritex ini bisa menggabungkan PT-nya dengan usaha lain, yang dimana hal ini bertujuan untuk permodalan lebih kuat
pasar lebih luas dan menyelamatkan tenaga kerja, menyelamatkan banyak tenaga kerja. Akan tetapi ada juga tantangan yang bisa dilakukan, yaitu membutuhkan investor yang berani untuk mengambil resiko tersebut. Lalu yang kedua ada akuisisi unit bisnis, yaitu di mana pengambilan alih sebagian besar atas seluruh saham perusahaan yang dimiliki. Hal ini bisa menyelamatkan sebagian usaha dan juga tenaga kerja. Yang dimana akuisisi unit bisnis ini bersifat horizontal atau sesama industri dan juga bisa bersifat vertikal ketika rantai produksinya berbeda atau mungkin konglomerat atau lintas industri, sehingga di akuisisi unit bisnis ini bisa memberikan pemasukan bagi kooperator dan juga bisa membuat peluang kerja. Akan tetapi terdapat resiko yang bisa dialami juga, seperti potensi hilangnya kendali nasional atau industri strategis. Yang dimana selanjutnya ada beberapa strategi lainnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Yang berikutnya adalah restrukturisasi. Jadi restrukturisasi merupakan penataan ulang struktur keuangan, manajemen, atau hal-hal operasional perusahaan demi mengatasi masalah keuangan. PT Sritex ini sempat mengajukan PKPU sebagai bentuk restrukturisasi skema pembayaran utang atau negosiasi penjadwalan ulang utang. Penyebab kegagalan PT Sritex dalam restrukturisasi karena beban utang yang terlalu besar, krisis kepercayaan dari debitur, dan kondisi pasar tekstil global yang masih lesu. Yang keempat, likuidasi. Likuidasi merupakan pembubaran perusahaan menggunakan cara menjual seluruh aset untuk membayar utang kepada kreditur. Proses likuidasi ini juga berdampak pada ribuan pekerja yang kehilangan pekerjaan. Dampak sosial dan ekonomi inilah yang menjadi sasaran kritik terhadap mekanisme kepailitan. Likuidasi ini bisa dilakukan secara sukarela atau secara paksa. Yang kelima adalah ekspansi. Menurut OJK, ekspansi bisnis adalah suatu kegiatan yang bertujuan memperluas atau memperbesar skala suatu bisnis, yang biasanya ditandai dengan suatu penciptaan suatu pasar baru, perluasan fasilitas, serta perekrutan karyawan baru. Selain itu, menurut OJK, ekspansi juga dapat merujuk kepada peningkatan aktivitas ekonomi serta dunia usaha. Dalam proses ekspansi PT Sritex, sebelum pandemi, PT Sritex melakukan ekspansi besar-besaran. Di antaranya, peningkatan kapasitas produksi, yaitu pembangunan pabrik baru, dan perluasan lini produksi tekstil serta garmen untuk memenuhi pasar global. Yang kedua, diversifikasi pasar ekspor, yaitu memperluas penjualan hingga lebih dari 100 negara, termasuk seragam militer, fashion, dan tekstil rumah tangga. Yang ketiga, pendanaan melalui utang, yaitu sebagian besar ekspansi dibiayai dengan obligasi global atau global bonds dan pinjaman bank dalam jumlah besar. Strategi ini pada awalnya terlihat berhasil karena Sritex menjadi salah satu pemain utama tekstil di Asia Tenggara. Dalam proses kepailitan, ekspansi dapat dilakukan sebelum kepailitan, saat PKPU, dan setelah putusan pailit. Yang pertama, sebelum kepailitan atau pre-bankruptcy expansion. Kondisinya yaitu ketika perusahaan masih beroperasi normal, punya akses pendanaan. Risikonya, jika ekspansi terlalu agresif, misalnya berutang besar untuk bangunan pabrik atau akuisisi, justru bisa mempercepat gagal bayar. Contohnya sendiri pada kasus Sritex, ekspansi tersebut dilakukan sebelum pandemi, ketika pasar jatuh, utang menumpuk, gagal bayar, lalu pailit. Contoh relevansi hukumnya yaitu Undang-Undang 37 tahun 2004 tidak melarang ekspansi, tapi jika ekspansi dibiayai utang dan gagal bayar, kreditur dapat mengajukan pailit. Pasal 2 ayat 1. Lalu yang kedua, saat PKPU atau restrukturisasi utang, yaitu kondisinya ketika perusahaan sudah tidak mampu bayar utang, tapi masih berpeluang diselamatkan lewat restrukturisasi PKPU. Ekspansi di fase ini bisa dilakukan secara terbatas dan selektif, biasanya melalui merger, konsolidasi, atau masuknya investor baru atau akuisisi. Syaratnya, ekspansi tersebut harus disetujui oleh kreditur dan dianggap bisa meningkatkan kemampuan bayar utang. Contohnya, banyak perusahaan BUMN yang kesulitan keuangan kemudian melakukan restrukturisasi dan ekspansi melalui suntikan modal pemerintah atau investor. Dan yang ketiga, setelah putusan pailit atau liquidation stage. Kondisinya di mana perusahaan sudah resmi dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. Kurator mengambil alih pengelolaan aset. Ekspansi langsung tidak bisa dilakukan karena fokus utama adalah likuidasi aset untuk membayar kreditur. Namun, ada peluang ekspansi tidak langsung. Investor dapat mengakuisisi lini usaha tertentu dari perusahaan pailit. Jika ada pembeli strategis, usaha yang sebelumnya mati bisa hidup kembali dengan ekspansi baru. Lalu, PT Sritex sendiri
Yang kedua, pendapatan perusahaan jatuh, sementara cicilan utang tetap dibayar. Yang ketiga, upaya restrukturisasi PKPU gagal karena jumlah utang sangat besar, sebesar 32,6 triliun dibandingkan aset yang kurang lebih sekitar 10 triliun. Artinya, ekspansi yang sebelumnya menjadi motor pertumbuhan justru menjadi sumber kerentanan keuangan. Kesimpulannya, hukum kepailitan Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 merupakan instrumen penting dalam penyelesaian masalah utang piutang, memberikan kerangka hukum yang adil bagi debitur dan kreditor, serta mendukung kepastian hukum dalam dunia usaha. Kasus Ritex menunjukkan bahwa ekspansi bisnis yang agresif dan pembiayaan utang yang besar dapat menyebabkan risiko over leverage yang serius. Kasus ini menegaskan pentingnya manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang baik, serta perlunya regulasi kepailitan yang lebih menekankan pada penyelamatan korporasi atau corporate rescue agar nilai perusahaan tetap terjaga dan dampak sosial dapat diminimalkan. Oke, itu sekian tadi presentasi dari kelompok kami tentang PT Sritex. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan atau salah-salah kata, mohon maafkan. Dan kalau mau menanyakan terkait materi tadi bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.